Makanya awalnya aku malu dikit sih. Soalnya kan mau maskeran kan. Orang maskeran nggak ada sih yang poninya di. By the way, ini bando dari Kadian, dari Neo Japan. Lucu banget kan? Thanks, Mr. Random. Ini dikasih Kadian guys. Lucu banget, ini dari Jepang. Dari Neo Japan. Jadi ini buat kalian yang nanya jidat aku mana. Ini aku punya jidat ya guys. Cuman kenapa aku memutuskan untuk tidak menunjuki jidatku karena aku takut kalian semua pingsan ngelihatnya, karena terlalu bagus, terlalu bersinar terang, nanti mata kalian pakai kacamata semua guys. Kok mirip Nadine? Aku tuh emang jenong guys. Enggak, asli itu sini lah. Aku tuh emang jenong, tapi kata orang-orang yang jenong itu tuh pinter guys. Orang jenong tuh orang pinter karena otaknya lebih besar. Saya nggak ngerti sih. Cuman salah satu hal yang aku percaya adalah karena jidatku ini, jidat aku bulat terus hidungku gini. Karena katanya jidat aku tuh jidat hoki guys. Jadi aku senang-senang aja sih. Cuman ya aku emang ternyata lebih bagus pakai poni aja. Makanya aku jarang buka. Kalau jenong pintar yang guys, orang jenong juga bisa botak guys. Tapi orang botak belum tentu jenong. Jenong tuh artinya dari alis kulit dari alis sampai garis kepala itu tuh dingin. Ini tuh masker nasi guys. Dingin. Kirain minuman. Kayak ini nasi. Beras maksudnya guys, bukan nasi. Ini masker beras. Jadi ini aku lagi pakai masker. Aku tuh lebih suka pakai masker kayak gini guys. Soalnya aku masih bisa bergerak secara leluasa. Terus aku penampakannya kayak nggak kayak hantu, nggak kayak aneh gitu. Soalnya guys, hampir semua teman-teman aku kan biasa kalau sleepover cewek-cewek gitu kan kita pakai masker kan guys. Nah, mereka semua pasti ketawa guys ngelihatnya, karena aku tuh kalau pakai masker yang sheet mask, aku lucu banget, lucu as in ngakak banget, maksudnya kayak serem banget. Ini kita lagi maskeran nih guys. Taruh aja yang banyak sih. Cuman karena ini harusnya kalau jatuh kemana guys? Oh no, ini selimut aku, jangan dong. Nggak sih, harusnya nggak jatuh sih. Kalau misalkan kalian bikin maskernya sendiri guys, itu tuh bisa kalian makan maskernya. Tapi ini kan nggak bikin sendiri ya, jadi aku nggak berani makan. Terus kalau biasa teman aku juga ada yang maskeran pakai madu. Udah guys, kayak gini aja. Terus kita diemin 15 menit. Jadi ingetin aku buat bilas ini 15 menit ya guys. Rasa apa ini tuh? Rasa sebenarnya nggak ada rasanya guys. Dia tuh rice mask. Jadi dia tuh masker nasi gitu. Kita lap dulu. Bilas tangannya nanti sekalian. Ini aku udah sedia tisu guys. Karena dia nggak lengket, maskerku kayak sehat gitu loh. Oke, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan sambil maskeran guys. Karena maskernya udah kepasang. Jadi ingetin aku buat bilas muka aku 15 menit lagi ya guys. 15 menit cepet sih.
bersih. Bilasnya pakai air, guys. Do you miss Saint John? Of course I miss Saint John. Tapi nggak tahu ini bilasnya pakai air sama sabun atau air doang ya? Kayaknya kok air doang deh. Takut serem kan guys aku? Apakah terlihat serem? Serem kah? Apa lebih baik aku end aja? Terus nanti aku live-nya lagi kalau misalkan udah aku bilas. Itu aja kan guys. Serem ya guys. Serem kah? Oh, serem ya aku. Ya aku end aja guys. Ayo tanya aku, kasih aku pertanyaan. Kasih aku pertanyaan guys. Kalian tuh ngeliatnya jenong gara-gara kalian biasanya ngeliat aku pakai poni guys. Ini tuh jidat orang normal. Orang normal juga jidatnya segini gak sih guys? Mendingan ada jidat agak besar daripada nggak punya jidat kan guys ya. Lagu Mandarin favorit tetap Jumping Machine sih. Kenapa ke BTR? Soalnya pas itu yang nawarin aku jadi BA cuman BTR, yang lain tuh jadinya talent. Aku nggak mau jadi talent. Kayak gitu guys. Jadi pas itu tuh yang nawarin aku tuh secara berbarengan sudah ada juga yang jadi BA, tapi itu bukan sepenuhnya e-sport team gitu deh. Itu kayak media juga nawarin aku jadi brand ambassador. Jadi pas itu yang nawarin aku jadi BA ada 2, sisanya jadi talent. Bedanya apa? Bedanya kalau brand ambassador itu kita tanggung jawabnya lebih besar guys. Dan brand ambassador tuh kayak apa ya? Kayak kenapa nggak mau jadi talent? Gampangnya gini guys, brand ambassador tuh yang ditongolin, talent itu cadangan kayak gitu. Sudah bukan cadangan juga sih, tapi kayak gitulah. Pokoknya secara lebih bagus mana? Lebih bagus BA guys. Jadi aku pilihnya yang lebih bagus dong. BA tuh dibayar, talent enggak. Perbedaannya gitu guys. Perbedaannya kalau brand ambassador dibayar, talent enggak. Brand ambassador yang ngewakilin tim, kalau talent cuman mendukung tim. Kayak gitu. Kalau talent kerjanya lebih ke sosmednya doang gak sih? Iya, talent itu tuh kayak, jadi kalau misalkan talent mereka tuh kayak menggunakan Bigetron untuk membantu mereka gitu loh, supaya misalkan kalau ada kerjaan ya kontaknya ke Bigetron gitu-gitu. Bigetron bantuin kayak ngasih pekerjaan, ngasih kayak misalkan endorse. Kalau misalkan brand ambassador itu nggak cuman itu, ada plusnya ya itu tadi, bisa kayak buat photoshoot brand, buat photoshoot timnya, mukanya kayak face of the group, makanya dibayar, makanya lebih ada bayarannya gitu. Kayak gitu guys, pokoknya intinya. Saya dua-duanya sama-sama bikin konten, dua-duanya tuh sama-sama kerjaannya sama, tanggung jawabnya yang beda. Kalau misalkan brand ambassador dia lebih, menurut aku lebih gede sih, soalnya ngewakilin tim kan. Cuman kalau talent itu nggak ngewakilin tim, jadi dia kayak mendukung tim itu, tapi nggak yang sepenuhnya mewakili gitu loh. Kalau jadi global ambassador mau nggak? Mau lah guys.
Of course mau guys. Kalau global itu tuh aku nggak tahu sih bedanya apa lagi. Masuk ke BTR diajak teman atau kemauan sendiri, Din? Dulu tuh BTR udah approach aku guys, cuman pas aku masuk BTR tuh juga nge-approach Marsha. Terus kayak Marsha bilang ke aku kalau aku mau, dia baru mau. Terus ya udah gitu. Senior BA yang paling support siapa pas awal? Siapa ya? Pas awal-awal tuh aku nggak kenal banyak sih guys, cuman Bigatron doang. Siapa ya? Cuman yang lumayan kayak welcome. Mungkin karena pas pertama kali aku ke kantor Bigatron, aku pertama kali ketemunya C. Vivian, pro player sih, bukan BA guys. Bilas nggak sih, Din? Belum 15 menit guys, bahkan belum 10 menit guys. Kayak gitu. Kalau BA siapa ya awal-awal? Pas aku masuk, aku sih masuk baru Marsha ya. Pas Ceregi, Citra, Rachel. Awal-awal aku itu sih guys. Awal-awal yang kayak ngasih tahu aku banyak soal dunia e-sport gitu-gitu tuh Ceregi, Citra sama Rachel, karena kan kita satu tim. Baru aku mulai kenalan sama yang lain kayak gitu. Maksudnya yang kayak gitu lah guys. Tapi itu pengalaman aku ya. Maksudnya yang kayak yang menurut aku kayak welcome, terus yang kayak ngajarin banyak kayak gitu. Kalau yang lain tuh mungkin introvert. Jadi maksudnya yang lain lebih diam gitu guys. Kalau yang lumayan, kalau Citra Rachel kan sumuran. Kalau yang menurut aku kayak Cece gitu loh, Ceregi. Kalau tim lain kan aku pas itu belum kenal. Awal-awal kayak gitu guys. Kalau jadi BA, hal apa yang nggak boleh dilakukan? Thank you Greedy. Sorry ya guys, kalau misalkan aku kemis beberapa, kayak mungkin kalian ngasih aku sesuatu tapi aku nggak lihat. Hal yang nggak boleh dilakukan sebagai brand ambassador. Standar guys, apa yang kalian nggak boleh lakuin sebagai murid sekolah? Sama aja. Sama aja guys. Jadi hal yang nggak boleh dilakukan brand ambassador pastinya pokoknya kita harus ngasih contoh yang bener lah guys. Kita nggak boleh apapun yang mengandung unsur saranya gitu, kita nggak boleh guys. Kalau sampai terlanjur tuh pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya juga bukan dari timnya gitu sih guys, lebih kayak sanksi sosial nggak sih? Kalau pakai brand lain, kalau misalkan di acara timnya nggak boleh, tapi acara personal, terus sehari-hari personal, foto pakai barang itu boleh dong. Soalnya kan brandnya nggak kontrak sama BA-nya guys. Kalau brandnya eksklusif sama kitanya sebagai manusia, sebagai personal, kayak secara personal, baru kita yang nggak boleh. Cuman kalau misalkan mereka kontraknya cuma sama tim e-sportnya, ya sebenarnya cuman di acara itu aja, kita nggak boleh tongolin brand lain gitu. Untuk BA hanya di satu game atau semua aspek? Susah sih aku jawabnya, setiap orang beda-beda guys. Cuman kalau aku sendiri, aku difokusin ke satu game. Jadi game lain tuh kalau bisa aku nggak usah kayak banyak tongolin gitu loh. Karena gitu. Terus aku bingung maksudnya semua aspek gimana guys. Oh nggak ngerti guys.
Aku nggak ngerti pertanyaannya sih lebih tepatnya. Oh my god, thanks Faye. Oh my god guys, jangan repot-repot kasih aku gift ya guys. Oh my god. Sekarang masih jalan kuliah masih guys. Kuliah tuh aku tuh gini. Pas itu tuh aku kayak pernah ke podcast dia. Aku lupa podcastnya siapa ya. Kayak podcastnya Dr. Richard deh. Dia tanya lebih penting kuliah atau karir. Terus aku kekeh aku jawab dua-duanya kan. Tapi emang dua-duanya guys, cuma tergantung waktu. Jadi kalau misal untuk sekarang pastinya aku harus selesaiin kuliah dulu. Tapi kalau misalkan kuliah udah selesai ya pasti aku bisa lanjutin karir secara lebih fokus. Soalnya di keluarga aku tuh kayak walaupun kita punya kerjaan, walaupun kita punya karir, tapi pengetahuan tuh tetap penting gitu loh. Sekolah tuh menurut keluarga aku tetap penting karena bagaimanapun juga gak cuman sebagai formalitas kayak oh ya kita lulus, kita punya ijazah kayak gitu, enggak. Tapi kayak secara logika, secara kehidupan itu buat backingan kita loh, kayak backup. Kan kita gak selamanya sampai tua. Ya syukur sih kalau misalkan selamanya sampai tua karirnya itu mulu, tapi itu kayak agak mustahil gak sih guys? Kalau misalkan sebagai influencer terus kayak kita nggak punya backingan apa-apa, kayaknya kayak lebih terbatas aja gitu loh. Menurut aku pengetahuan tuh kayak power, supaya kita bisa at least kalau nggak kepake ijazahnya, pengetahuannya kepake guys. Kayak pelajaran yang dapat, etikanya, moralnya yang kita pelajarin tuh kepake karena kelihatan. Makanya sering banget kan misalkan kalau di TikTok ada komen-komen kayak gitu, pasti kalau komennya kurang enak untuk dilihat itu pasti kadang reply-nya juga yang kayak, kalian paham gak sih maksudnya, kayak pasti orang-orang bakal bawa, kalau nggak didikan orang tua pasti selesai nggak sekolahnya sampai bisa berkomentar kayak gitu, pasti kan kayak gitu kan. Makanya menurut aku sekolah tuh penting buat nggak cuman buat kita nanti kesempatan kerjanya jadi apa aja sih, tapi juga kayak kita bisa mikir secara bijak yang mana yang benar yang mana yang enggak gitu. Makanya aku harus tetap kuliah guys, supaya lebih paham aja. Maksudnya kayak kalau aku pengen kejar yang lebih lagi tuh bisa. Kalau aku nggak kuliah kan berarti aku harus kejar di dunia ini aja gitu. Tapi kan ada yang kuliah tapi katanya kayak nggak pernah sekolah. Ya ini yang jadi perdebatan tau guys. Ini yang menjadi perdebatan nature versus nurture. Karena tergantung dari genetik. Ada orang yang bilang itu tergantung lingkungan. Makanya belum bisa dibuktiin karena ada orang yang maksudnya pengaruh lingkungannya genetiknya bagus tapi lingkungannya jelek, dianya ikutan gimana kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan at least yang nggak tahu, mungkin apa di perkuliahannya dia juga gak ngikutin 100% kali guys. Kayaknya itu tiap kali orang bertindak A itu ada sebabnya loh. Kayak nggak mungkin orang tuh bisa melakukan A, B, C tanpa sebab. Kalau sampai tanpa sebab pun pasti ada yang menyebabkan kenapa orang itu menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi kayak semuanya ngaruh sih, nggak cuman kita belajar apa, tapi kayak lingkungan kita kayak gimana juga. Nggak mungkin kebakaran nggak ada apinya, betul guys. Cita-cita sebelum jadi BA apa? Sudah aku tuh pengen banyak hal guys. Aku tuh pernah pengen jadi ilmuwan, aku pengen jadi scientist, terus aku pengen jadi astronot, pengen jadi model kan udah ya, maksudnya kayak aku sudah pernah mencoba. Terus
Balet aku pernah mencoba. Aku udah pernah mencoba semuanya sih guys. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita aku apa, kalau misalkan karir yang bener-bener karir tuh aku pengennya tuh penyanyi guys, musisi dan penyanyi. Cuman tujuannya kenapa pengen menjadi penyanyi atau musisi, aku pengen kayak sebenarnya aku pengennya tuh bikin banyak orang senang aja sih. Cuman dengan cara nyanyi atau dengan cara aku ya yang sekarang aku lakuin gitu guys. Kayak gitu sih guys. Kalau buat lagu sendiri semuanya pure ide atau inspirasi dari diri sendiri. Gak semua kok, ada yang kayak gak tentu dari cerita kehidupan aku, ada yang kayak dari kehidupan misalkan temen aku, orang lain, film atau hal yang lagi rame gitu. Keyboard musisinya siapa? Fujikaze guys, aku kayak suka banget sama Fujikaze sama Yoasobi. Fujikaze sih yang paling aku suka karena bener genius dan tipe musiknya dia tuh aku banget, ngerti gak sih, kayak aku suka banget gitu. Kalau Indonesia soalnya belum ada yang aku bener-bener kayak look up to. I look up to everyone, tapi gak ada yang bener-bener yang kayak my style gitu loh, kiblatku banget nggak. Jadi udah coba jadi astronot nggak, Din? Pernah guys di Kidzania. Aku pernah pengen jadi apa lagi ya? Aku tuh pengen banyak guys, aku pengen banyak banget. Cuman untuk sekarang kalau pengen difokusin apa tuh penyanyi sama yang aku lakuin sekarang. Cuman mungkin nanti kalau udah agak tua aku pengennya jadi kayak businesswoman. Banyak sih, kita lihat nanti aja ya. Jadi Doraemon jangan dong. Kita bilas dulu ya guys. Aku harus bilas muka dulu. Jadi HP-nya aku tinggal di sini nggak apa-apa kah? Atau gimana guys? Jangan dibawa atuh guys. Masa ke toilet aku bawa? Aku taruh sini aja ya. Tuh ini tuh beras gitu guys. Dan bahan-bahan lainnya aku nggak tahu apa guys. Beras dan guys, kalau nasi kayaknya agak buat dimakan ya. Tinggalin aja ya guys, aku taruh di cepet kok guys, aku tuh nggak lama. Terus habis ini aku soalnya pengen skincarean guys. Oke, jadi aku akan taruh HP-nya di mana ya? Sini aja tah.